Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,75 triliun dolar atau naik sekitar 0,98%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 39.054 dolar, Ethereum 2.581, BNB 373, XRP 0,81, Terra Luna 91 dolar, Cardano 0,79, Solana 81 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 72,42 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, ada sebagian yang hijau, ada juga yang merah, dan top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 10% ke 0,81 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang di sini disebutkan buying big, nearly 30k Bitcoin leaves Coinbase Pro in 3 transactions. Jadi kemarin itu kita ada mendapati 3 transaksi besar terjadi di Coinbase Pro. Dan dari 3 transaksi, kita mendapati ada penarikan sebesar 30.000 Bitcoin keluar dari Coinbase Pro. Jadi seperti yang kalian ketahui juga, biasanya apabila kita membeli di exchange, kemudian kita tarik Bitcoin kita keluar dari exchange ke wallet pribadi kita, tujuan utamanya adalah kemungkinan besar untuk di hold, gitu kan? Dan di sini disebutkan, if confirmed, someone could have made a serious commitment to Bitcoin worth over $1 billion. Jadi kalau di-value-kan itu totalnya ada kurang lebih 1 miliar dolar untuk membeli total hampir 30.000 Bitcoin. Nah, ini juga terlihat dari Whale Alert. Kalau misalnya kalian di Twitter, kalian ada follow Whale Alert, kalian akan tentunya mengetahui transaksi ini, karena setiap ada transaksi besar itu nanti akan muncul di Whale Alert gitu ya. Dan ini terjadi di tanggal 11 Maret 2022, jadi kemarin. Dalam waktu yang bersamaan, ada 3 transaksi besar kemudian masuk. Jam 7.13 AM, gitu ya, di sini juga sama. Ya kan? Dan yang pertama itu 9.843 Bitcoin, kemudian 9.900 dan 9.867. Dan dengan total 29.620 Bitcoin, itu perlu kurang lebih 1 miliar dolar ya untuk membeli. Tentunya ini bukan orang sembarangan gitu guys. Kalau kita pikir-pikir, nggak mungkin orang biasa mempunyai uang sebanyak 1 miliar dolar. Tentunya ini mungkin sebuah institusi besar atau memang orang yang crazy rich gitu ya, yang membeli token koin sebanyak ini kemudian dikeluarkan dari exchange, karena keterangannya di sini transferred from Coinbase to unknown wallet, yang artinya ditransfer dari exchange atau Coinbase itu ke wallet pribadi. Kemudian mungkin muncul pertanyaan di benak kalian gitu, kalau begitu kok harga Bitcoin nggak naik-naik ya? Kata Koko dari kemarin banyak yang akumulasi, kemudian kemarin juga ada 30.000 Bitcoin dibeli dan dikeluarkan dari exchange. Tapi kok harga Bitcoin segitu-segitu aja gitu kan? Apakah ini datanya fake gitu kan, dimanipulasi atau gimana? Nah, mungkin kita akan bahas nanti gitu ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah juga, ini juga pastinya mempengaruhi data on-chain Bitcoin Exchange Reserve atau stok Bitcoin yang berada di exchange. Yang sampai hari ini pun kita belum melihat ada perubahan secara tren. Dari bulan Juli hingga sekarang kita terus-menerus melihat Bitcoin Exchange Reserve itu tergerus. Bahkan sekarang kita melihat stok Bitcoin-nya itu udah lebih rendah daripada ketika kita berada di tahun 2018 bulan Oktober. Oke, kita udah lebih rendah dari itu. Dan tentunya dari segi supply, seperti yang saya sampaikan, ini adalah hal yang positif, di mana kita dari hari ke hari melihat Bitcoin itu terus dikeluarkan dari exchange, alias terus tergerus supply-nya semakin langka, dan demand-nya sekarang yang masih lacking gitu. Walaupun dari segi supply udah sangat baik, kita terus-menerus tergerus, tapi memang sekarang yang masih menahan harga Bitcoin adalah demand yang masih kurang gitu di kalangan retail. Karena kalau kalangan paus itu belinya bakalan di OTC market. Dan ini berhubungan juga dengan yang tadi kita singgung gitu, dengan pertanyaan kenapa harganya nggak naik-naik kok, sedangkan Bitcoin Exchange Reserve ini udah terus-menerus menurun, alias stoknya terus-menerus tergerus, alias kan dibeli orang nih, kemudian dikeluarkan dari exchange, tapi kok harganya nggak naik-naik gitu kan. Nah, kalau misalnya kita juga scroll ke bawah, maka kita juga akan menemukan satu lagi data. Ini adalah Google Trend.
Nah, kalau misalnya Google Trend ini kalian ketik Bitcoin di Google Trend sekarang, kalian akan menemukan grafik seperti ini yang menunjukkan bahwa dari bulan Juli 2021 hingga sekarang, minat orang-orang terhadap Bitcoin itu udah sangat berkurang. Jika kalian bandingkan dengan awal tahun 2021, apalagi ketika bulan Maret dan bulan April, ketika Bitcoin lagi meroket banget, kemudian altcoin roketnya juga gila-gilaan. Nah, ketika saat itu minat untuk cryptocurrency khususnya Bitcoin itu sangat tinggi dan sangat meningkat di sini. Kalau kalian lihat spike-nya cukup tinggi karena di sini orang-orang mulai mendengar gitu kan dari keluarga-keluarganya, dari tetangga-tetangganya bicarain soal Bitcoin, mereka profit 200%, 300%, mereka mulai penasaran. Apa sih itu Bitcoin gitu kan? Kemudian mereka ketik di Google Bitcoin. Nah, kalau banyak orang ketik seperti itu, maka akan muncul di sini Google Trend itu spike. Ini berarti orang-orang mulai banyak yang penasaran. Dan pada saat itulah biasanya terjadi orang-orang yang FOMO. Oke, orang-orang yang mendorong harga sampai ke 64.000 itu, kemudian baru didam lagi kan. Karena yang membeli di akhir-akhir tersebut, di kurang lebih 50 sampai 64.000 itu adalah orang-orang yang FOMO aja. Sedangkan para whales itu udah start distribusi. Dan jualannya kemana? Ya ke orang-orang yang FOMO ini. Gitu kan? Dan sekarang kita melihat minatnya itu jauh berkurang. Tetapi berita positifnya adalah justru ketika kita melihat minat orang-orang terhadap cryptocurrency itu lagi sangat rendah alias kripto sepertinya udah ngebosenin gitu. Pada saat itulah biasanya kita bisa mendapatkan harga-harga yang murah, kesempatan yang besar. Jangan kalian tunggu lagi ketika orang-orang baru udah mulai FOMO, harganya udah naik tinggi, kalian baru juga ikutan. Gitu kan? Dan ya, ini adalah juga salah satu indikasi gitu ya, yang bisa kalian pakai untuk keluar dari market. Ketika kita udah melihat spike terjadi di Google Trend yang sangat tinggi, itu berarti orang-orang udah mulai berhamburan masuk ke market. Alias kebanyakan dari orang-orang tersebut adalah orang-orang yang FOMO gitu kan. Dan itu biasanya tidak lama kemudian kita akan melihat drop terjadi di market gitu ya. So, untuk menyambung pertanyaan yang tadi gitu kan, soal kenapa sih kok harga Bitcoin nggak naik-naik, padahal kalau dari segi supply kita terus tergerus, kemudian kemarin ada 30.000 Bitcoin yang keluar dari exchange, tapi harganya nggak naik-naik nih kok. Nah, ini ada tweet dari Whale Map juga, dia mengatakan Big Smart Whale move 24,000 Bitcoin today. Usually, Bitcoin like this signify OTC trades. Good signs for Bitcoin. Jadi kata kuncinya adalah di sini. Kalau misalnya kalian yang mengikuti saya udah lama, kalian harusnya udah pernah mendengar juga penjelasan saya soal ini gitu ya. Dimana para paus-paus itu guys, biasanya yang pengen ngebeli 1.000 Bitcoin, 5.000 Bitcoin, 10.000 Bitcoin, itu nggak ngebelinya langsung dari exchange, tapi mereka belinya di OTC market atau di belakang layar gitu. Caranya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas gitu, supaya kalian mungkin lebih punya gambarannya. Dan menurut si Whale Map, terakhir kali kita mendapati ada aktivitas sebesar ini, itu di tahun 2019. Ketika kita mendapati bottom dari bear market. Di mana pada saat itu juga kita mendapati ada transaksi sebesar 24.000 Bitcoin yang dikeluarkan dari exchange. Nah, kalau kalian perhatikan juga sebelumnya ketika terjadi transaksi besar seperti ini, kita juga tidak langsung spike tinggi kok. Tapi kita hanya mendapati semacam konsolidasi sebelum kita kemudian mendapati lagi rally. Jadi tidak serta-merta ya kalau kita melihat ada Bitcoin exchange reserve itu menurun, kemudian ada banyak sekali orang-orang menarik Bitcoinnya keluar dari exchange, kemudian itu pasti kita akan ngepump. Tidak seperti itu caranya. Karena biasanya para paus besar itu ngebelinya di OTC market. Nah, mungkin pertanyaan kalian selanjutnya, apa itu OTC kok? Apa tuh OTC? Nah, di sini ini simpelnya aja ya guys ya, nggak usah yang terlalu ribet. Over the counter or OTC trading in the context of Bitcoin and crypto are private deals for buying or selling crypto. Di sini udah dijelaskan ya, private deals. Alias transaksinya itu di belakang layar, diam-diam gitu, private. Okay, because these transactions are not conducted on regular exchange. Alias transaksi ini tidak terjadi di exchange. There is no public order book. Jadi udah jelas ya, ini tidak terjadi langsung di exchange, tapi ini di belakang layar terjadinya. Oke, negosiasinya itu di belakang layar. This provide increased privacy for both buyers and sellers, gitu ya. The biggest appeal for OTC users is the privacy and low impact it has on the market price.
Nah, kalau kita belinya di OTC, selain private, ini juga akan membuat market price itu tidak terpengaruh, alias harga pasar itu tidak akan terpengaruh. Karena simpelnya seperti ini. Kalau misalnya, anggap saja saya pause gitu ya, saya pengen membeli 1000 Bitcoin dan saya pengen ngebeli di OTC market. Prosedurnya seperti ini, saya akan kasih tahu ke exchange, saya mau beli 1000 Bitcoin gitu ya. Tolong kalian carikan para penjual yang pengen jual 1000 Bitcoin di harga sekarang misalnya. Harga sekarang misalnya anggap saja 39.000. Nah, tolong carikan saya orang-orang yang mau jual 1000 Bitcoin dengan harga 39.000. Saya mau belinya di belakang layar. Dengan cara apa? Barter gitu. Satunya saya kasih uangnya, dia kasih Bitcoinnya. Jadi kayak transfer aja gitu. Jadi itu tidak membuat harga di market itu naik atau spike. Nah, itu yang menyebabkan kalau kalian lihat ada pause-pause ngebeli, itu tidak langsung berpengaruh ke harga market. Karena mereka belinya di OTC market. Oke, sampai di sini harusnya kalian udah punya gambaran ya. Kenapa kita melihat supply itu terus-menerus tergerus, tetapi harga kok nggak naik-naik. Justru para pause itu senang gitu. Harganya nggak naik-naik, malah justru turun. Kenapa? Ketika turun, mereka tinggal beli lagi di OTC market. Wah, saya dapat lebih murah lagi, gitu kan? Maka sebisa mereka akan mencoba membuat apapun untuk membuat kalian menjual Bitcoin kalian. Dengan cara nebar FAT sana sini lah, gitu kan? Kalian perlu tahu gitu, pemain-pemain besar itu kadang-kadang bisa mengontrol media, gitu kan? Jadi media menyebutkan A, B, C, dan D kadang-kadang untuk menakut-nakuti kalian, kemudian kalian menjual Bitcoin kalian, panic selling semua, ya udah mereka tinggal serok bawah saja. Serok bawah, udah puas mereka serok, apa yang mereka lakukan? Mereka ubah naratifnya dari awalnya negatif menjadi positif. Supaya apa? Supaya para investor mulai lagi confidence, orang-orang mulai lagi masuk, kemudian mulai start membeli lagi, kemudian harganya mulai start untuk naik, tambah lagi orang-orang yang FOMO, harganya terus-menerus naik. Nah, para paus yang udah serve di bawah-bawah itu, ya udah tinggal panen aja di atas. Dan kalian yang FOMO-FOMO di atas, ya kebagian cuci piring lagi. Karena kenapa? Para paus sudah distribusi di sono, yang beli di sana cuma orang-orang yang FOMO, sampai udah kehilangan tenaga, orang-orang atau retail-retail kecil itu, dan harganya pasti akan drop lagi. Ya cara mainnya sesimpel itu guys. Kenapa bisa seperti itu? Mereka bisa karena mereka mempunyai uang yang banyak sehingga pengaruh mereka besar gitu. Oke? Jadi dengan penjelasan ini mudah-mudahan kalian bisa mempunyai gambaran ya gitu. Kenapa harga Bitcoin itu nggak naik-naik walaupun kita mendapati ada akumulasi besar-besaran yang terjadi di belakang layar gitu. Nah sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita akan mungkin mulai dari daily chart terlebih dahulu gitu ya. Nah, di daily chart, kita bisa melihat hari ini Bitcoin lagi berjuang gitu guys, untuk mampu mempertahankan lower trend line-nya di sini, yang menghubungkan ascending triangle di sini. Ya, mungkin sebagian dari kalian menyebutnya bukan ascending triangle, tapi mungkin ada yang sebutnya sebagai symmetrical triangle, atau mungkin mereka sebutnya sebagai pennant gitu ya, yang bentuknya mengerucut seperti ini. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, kita kemarin itu sempat mencoba gitu untuk breakdown dari area di sini atau lower trend di sini, namun belum berhasil dan kita mendapatkan bounce sekarang. Walaupun bounce-nya nggak seberapa gitu ya. Tapi menurut saya memang kalau misalnya kita sampai mampu untuk breakdown dan close di bawah trendline di sini, menurut saya itu adalah sebuah indikasi bahwa kemungkinan Bitcoin akan kembali drop dan menuju ke next area major support yang harusnya berada kurang lebih di sekitaran 35.000. Kemudian kalau misalnya 35.000 pun tidak mampu menahan harga Bitcoin, maka nextnya sudah akan ada kurang lebih di sekitaran 30.000. Gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu gitu ya konfirmasinya seperti apa, ya saya harus kasih tahu dulu bahwa kita tidak hanya harus breakdown, tapi juga harus close di bawah gitu guys. Karena kalau cuma breakdown, kita juga udah 2 kali breakdown di sini. Tapi kedua kalinya itu kita hanya fake out, karena kita langsung close lagi di trend line-nya. Oke, jadi kita ini anggapannya sebagai fake out aja di daily chart. Kecuali kalau kalian mungkin lihatnya di 1 hour chart atau 4 hour chart, mungkin ini breakdown-nya valid gitu ya. Tapi kalau misalnya di daily chart, ini kita lihatnya hanya sebagai wick dan ini sebagai fake out. Dan sepertinya trendline di sini juga cukup valid ya, karena beberapa kali kita selalu bounce di sekitaran trendline di sini. Oke. Dan sekarang kita mencoba untuk mempertahankan trendline tersebut. Jadi apabila kita mampu close di bawah trendline di sini, maka menurut saya itu adalah indikasi bahwa sekarang seller udah lebih kuat momentumnya
dan sepertinya kita akan melanjutkan koreksi ke bawah, bisa jadi ke next area major support. Yang kalau misalnya kita lihat di chart satunya, kita mungkin ke time frame yang lebih kecil, adalah di sekitaran area 35 ribuan. Oke. Dan kalau misalnya 35.000 sampai 34 ini tidak mampu menahan, nextnya udah langsung di sekitaran 30.000. Oke. Yang juga saya sampaikan kemarin, apabila kita sampai kembali nge-retest area di sini atau low di sini, karena kita udah 2 kali nih guys nge-retest kan. Apabila kita kembali lagi ke area di sini, kali ini saya tidak terlalu yakin bahwa Bitcoin akan mampu untuk menahan area di sini. Oke. Ekspektasi saya, kalau misalnya kita sampai drop lagi ke sini, kemungkinan probability-nya cukup tinggi kita at least akan menembus low di sini. Oke, dan bisa jadi kemungkinan akan ke area 30.000. Dan kalau kita lihat di forward chart juga, sekarang kita bisa menemukan sebuah pattern yang juga cukup mirip dengan pattern di daily chart. Cuma di sini lebih ke symmetrical triangle gitu ya. Dan kalau misalnya ini memang valid patternnya, maka kita sekarang itu udah berada di penghujung pattern tersebut. Oke, alias tidak lama lagi kemungkinan kita akan mendapatkan keputusan dari market. Tetapi tentunya kita sekarang di hari Sabtu dan Minggu biasanya volumenya tidak terlalu besar. Jadi untuk para traders, apalagi short term traders, menurut saya tidak akan terlalu ideal kalau kita masuk ke market sekarang gitu ya. Karena alasannya kenapa? Pertama, dari segi volume itu tidak terlalu besar. So kalau kita trading tanpa volume itu ya menyakitkan gitu ya guys ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada volume, biasanya pergerakannya hanya sideways. Kemudian kedua, dari segi risk and reward juga. Kalau misalnya kalian short term trader, ya harusnya kalau misalnya kalian buy di sini, target kalian adalah resistance berikutnya kan. Sedangkan kita resistance berikutnya itu dari sekitaran 40.000. Jadi kalau misalnya kalian buy secara RR, kemungkinan ini tidak akan memadai karena kalian harus mungkin protect di sini. Sedangkan rewardnya segini. Jadi ini hanya 1:1 kurang lebih. Kalau kalian short, mungkin ketika breakdown dari sini juga sama, risk and rewardnya juga tidak memadai. Kenapa? Karena kita turun sedikit, udah ketemu lagi dengan next area major support di sekitaran 37.000. Jadi menurut saya di sini adalah no trade zone bagi saya. Dan ini udah saya sampaikan juga di video saya kemarin dan kemarin lusa, bahwa saya akan lebih baik menunggu terlebih dahulu patternnya lebih jelas, kemudian kita breakout dari pattern tersebut dan menunggu pullback-nya, baru dari sana mungkin saya akan ikutan masuk lagi. Karena beberapa alasan yang tadi saya sampaikan, volume juga tidak terlalu tinggi, jadi menurut saya tidak ideal bagi saya untuk masuk sekarang. Jadi Sabtu Minggu kemungkinan kita tidak akan melihat pergerakan yang terlalu signifikan di market. Dari segi teknikal juga short term tidak banyak yang bisa saya sampaikan, selain saya akan menunggu terlebih dahulu. Dan pattern yang saya bisa lihat sekarang ya kalau di 1 hour chart hanya semacam symmetrical triangle ini, yang kalau misalnya kita mampu break out atau breakdown, ya bisa jadi itu akan mendapati pelanjutan arah ke sana. Kalau misalnya kita breakout dari sini kemudian kita consolidate, maka ini bisa jadi adalah pertanda bahwa kita akan kembali naik ke atas. Tapi kalau misalnya kita breakdown ke bawah dan sekaligus mampu breakdown dari area major support di 37.000, ini adalah pertanda juga bahwa kemungkinan kita akan drop lebih lanjut, dan sepertinya kali ini kita akan bisa menembus ke sekitaran 30.000. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.